Chapter 1156 Klan Qi. Pantai pasir putih, air laut yang biru, angin laut yang lembut, dan keindahan yang panas berjalan secara alami membuat orang merasa rileks dan bahagia. Ye Fan merasa konyol. Ini adalah sisi lain dari alam semesta, tapi rasanya seperti dia berada di pantai yang indah di bumi. Hal itu membuatnya ragu apakah itu nyata atau tidak. Namun, dia tidak peduli tentang ini sekarang. Masalah telah datang mengetuk pintunya. Qi Meng berdiri di depannya. Dia mengenakan celana pendek yang keren, korset ketat, dan tubuh yang putih bersih. Rambutnya lembut dan berkilau, seperti cahaya bintang yang kental. Matanya yang besar sangat hidup, dan dia menggertakkan giginya ke arahnya. Cantik, apakah aku memiliki pesona yang begitu besar? Apakah itu layak bagi Anda untuk tidak bersedia mengikuti saya sejauh ribuan mil? Kamu benar-benar menyanjungku, kata Ye Fan dengan malas sambil berbaring di pantai. Dengan identitas dan status Qi Meng, orang-orang yang berhubungan dengannya adalah orang-orang berbakat yang halus dan sopan yang sangat menghormatinya. Jarang sekali melihat orang yang ceroboh. Pencuri. Pada akhirnya, dia melontarkan dua kata ini dengan sedikit senyuman iblis. Ye Fan menyentuh dagunya. Kedua kata ini benar-benar sedikit merusak. Setelah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun, dia dikenal sebagai tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di bidang bintang ini. Tapi sekarang, dia dianggap sebagai pencuri. Betapa memalukannya hal itu. Kamu berani datang ke sini sendirian. Bukankah itu sama dengan seekor domba putih kecil yang secara sukarela melemparkan dirinya sendiri ke dalam mulut singa? Apa kamu tidak takut aku akan menculikmu? Ye Fan berkata dengan senyum nakal. Qi Meng meliriknya dengan waspada. Dia menggerakkan kakinya yang seputih salju sedikit dan mundur beberapa langkah. Dia tampak seperti sedang berjaga-jaga dari serigala atau preman. Dia berbisik, itu benar. Tidak banyak orang baik di antara para pencuri. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Gadis ini jelas tidak takut padanya. Apa yang dia katakan benar-benar untuk mengejeknya. Jika dia benar-benar takut, dia tidak akan menunjukkan dirinya. Qi Meng dengan main-main mengedipkan matanya yang besar dan berkata, saya telah menggunakan alat terlarang misterius khusus untuk menangkap gelombang jiwamu. Saya dapat mengunggahnya ke Starry Sky Network kapan saja. Pada saat itu, seluruh kerajaan abadi akan memasukkanmu ke dalam daftar buronan. Tidak ada gunanya bahkan jika kau mengubah penampilanmu. Aku bukan dari bidang bintang ini. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan pergi. Itu bukan masalah besar. Ye Fan memiliki ekspresi ketidakpedulian di wajahnya, dan kemudian dia mengancam dengan kejam, berkata, sebelum aku pergi, aku akan mengambil mutiara abadi yang paling indah milikmu ini. Saya yakin ada banyak paman berperut gendut atau paman botak yang akan menyukai gadis seperti Anda, saya yakin Anda bisa dijual dengan harga yang bagus. Pergilah ke neraka. Qi Meng sangat marah sampai dia hampir menerkam. Bisa menikmati tarian wanita tercantik di domain bintang ini di depan laut biru, langit biru, dan pantai berpasir ini memang hal yang menyenangkan. Ye Fan mengeluarkan ceri surgawi dari keranjang buah dan menggigitnya. Jus itu harum dan wangi saat dia menatapnya dengan puas. Apakah kamu benar-benar seorang pertapa? Mengapa saya merasa Anda dibesarkan di batalion bajingan? Qi Meng mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan serius. Menurut Anda, seperti apa seorang kultivator seharusnya? Ye Fan secara alami tahu bahwa dia mengejeknya. Gadis ini terlihat lembut dan murni, tapi mulutnya sangat tak kenal ampun. Qi Meng memiringkan kepalanya dan memikirkannya dengan serius. Seorang biksu harus berjalan tanpa alas kaki di dunia es dan salju atau magma tanpa mengerutkan kening. Dia harus melatih kemauannya melalui segala macam kesulitan. Ia harus bergerak maju sendirian di tengah-tengah kesulitan. Ia harus serius dalam berbicara dan bersikap serta ketat dalam mendisiplinkan diri. Dia tidak boleh menjadi seorang pencuri. Apakah kamu memarahiku lagi? Ye Fan menganggapnya hidup dan menarik. Aku tidak memarahimu. Beri aku Mesya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Itu memiliki tanda ras saya, kata Qi Meng. Ye Fan sudah menduga mengapa dia bisa menemukannya begitu cepat. Mekanisme suci kuno ini sangat misterius dan rumit. Ia telah lama mengembangkan kecerdasan dan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan keluarga Qi. Aku bisa memoles alat perang sage kuno ini dan menghilangkan jejaknya. Selain itu, Anda telah mengantarkan diri Anda ke depan pintu saya. Jika saya tidak menerima hadiah sebesar itu, surga tidak akan mentolerirnya. Ye Fan berdiri. Ekspresinya jahat dan dia tidak terlihat seperti orang yang baik. Aku tidak takut padamu. Jika Anda berani melakukan apapun di planet bulu abadi, saya yakin Anda tidak akan bisa pergi, kata Qi Meng, mengerutkan hidungnya.
Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Ye Fan menolak untuk mengembalikan Mesya. Saya di sini untuk meminta matriks pertempuran suci kuno. Mengapa kamu begitu tak tahu malu? Qi Meng bergumam. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengembalikannya, tetapi Anda harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Paman saya ingin bertemu dengan Anda. Tidak mungkin, kata Ye Fan sambil tertawa. Kamu ingin bertemu dengan orang tuanya secepat ini. Kamu terlalu tidak sabar. Kita belum lama mengenal satu sama lain. Paman saya mengundang Anda dengan tulus. Tidak ada motif apapun. Dia hanya menghargai kekuatan bertarungmu, kata Qi Meng dengan serius. Ye Fan mengerutkan kening. Setelah apa yang terjadi pada ras Brahman, dia tidak ingin bergabung dengan faksi yang kuat. Ini adalah dunia yang kejam dan realistis. Tidak ada rasa terima kasih atau kebencian tanpa alasan. Sekali dia terlibat, akan ada karma yang tak ada habisnya. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa bicara secara pribadi. Anda tidak harus pergi ke ras saya, kata Qi Meng, mundur selangkah. Ye Fan melihat ke kejauhan. Ada lusinan ahli yang bersembunyi di sana. Mereka telah mengikuti Qi Meng ke sini. Inilah mengapa dia berani mendekati tubuh emas yang tidak dapat binasa dengan begitu santai. Indera spiritualmu benar-benar menakutkan. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, kamu masih bisa mendeteksiku dengan jimat kuno jalan besar. Qi Meng terkejut. Dia meminta orang-orang di kejauhan untuk pergi untuk menunjukkan ketulusannya. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan berjalan maju bersama Qi Meng. Mereka memasuki hutan kelapa. Ada mata air spiritual di sana. Ada banyak bangunan yang indah. Seorang pria tua telah menunggu di paviliun batu untuk waktu yang lama. Ini adalah Paman Qi Meng. Dia adalah orang penting di klan Qi Bulu Peri. Dia datang secara pribadi untuk meminta Ye Fan bergabung dengan mereka. Sebagai tamu tingkat pertama dari klan Qi, statusnya akan luar biasa. Ye Fan secara alami tidak ingin bergabung dengan mereka. Dia tidak tertarik dengan hal-hal ini. Dia datang ke planet kuno ini untuk cairan evolusi. Tidak ada gunanya menggunakannya. Pada saat yang sama, dia punya alasan untuk percaya bahwa mereka tahu dia memiliki tubuh emas yang tidak dapat binasa. Sulit untuk mengatakan apakah mereka memiliki tujuan yang sama dengan ras Brahman. Qi Kun berkata, jangan khawatir, teman kecil. Kami tidak akan sekejam ras Brahmana. Dibandingkan dengan darah emasmu, kami lebih menghargai bakat dan potensimu. Kami percaya bahwa Anda akan menjadi seorang kultivator pertapa yang tak tertandingi. Ye Fan tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah saya perlu bergabung dengan klan Qi? Apa yang dia maksud sudah jelas. Manfaat apa yang bisa dia dapatkan? Apa gunanya bergabung dengan mereka? Dia lebih suka bebas dan tidak terkekang. Aku tahu kau berpikir tentang cairan evolusi dari tingkat yang lebih tinggi. Saya yakin Anda telah merasakan pesonanya. Itu dapat menyelamatkan Anda puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun kerja keras, dan Anda dapat dengan mudah naik level. Anda harus tahu bahwa di area bintang ini, hanya kekuatan teratas yang dapat memurnikan cairan evolusi terbaik. Itu karena semua bahannya adalah mineral ilahi yang langka dari zaman kuno. Klan Qi kita akan segera berhasil. Jika surga tidak merebut batu takdir, cairan ilahi akan mengalir. Qi Kun sangat fasih. Dia meletakkan chip tawar-menawarnya dan membiarkan Ye Fan memilih. Ada sesuatu di sini yang paling dia butuhkan. Tahap keempat dari cairan evolusi memang merupakan godaan yang kuat. Bagaimana mungkin Ye Fan tidak tergerak? Dia datang ke sini untuk ini. Namun, dia tidak ingin mengambil risiko. Klan ini pasti memiliki orang suci kuno. Dia tidak ingin memprovokasi mereka sebelum dia berhasil melewati kesengsaraan. Saya bisa mendapatkan tahap keempat dari cairan evolusi hanya dengan bergabung. Ye Fan tidak yakin. Tentu saja tidak. Bahan yang kita butuhkan ada di tempat yang aneh. Akan sulit untuk menggalinya, jadi kami membutuhkan bantuan seorang pertapa yang kuat sepertimu. Qi Kun tersenyum. Biarkan aku memikirkannya dulu. Ye Fan tidak ingin bergabung. Benar saja, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jika dia ingin menggali mineral ilahi, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di setiap kesempatan. Saya secara alami tidak akan memaksa Anda. Pikirkan baik-baik. Qi Kun memberinya sebuah dinding kristal giok. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia punya ide, dia hanya perlu menghancurkannya dan dia akan bergegas. Hei, kamu harus menjaga Mesya suci kuno saya dengan baik. Jangan membuatnya terlalu buruk, kata Qi Meng. Dia tidak memintanya kembali dan pergi dengan Qi Kun. Bintang bulu abadi adalah sumber kehidupan. Seperti bintang iblis asli dan bintang tanah ilahi, itu tidak terlalu luas.
Bersama-sama, mereka melindungi bintang penguasa abadi di area bintang pusat. Klan Qi dikenal sebagai klan bulu abadi. Di bintang kuno ini, mereka bukanlah klan yang paling kuat. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Puluhan ribu tahun yang lalu, klan mereka memiliki tubuh abadi tertinggi. Mereka tak terkalahkan di kerajaan abadi. Karena itu, bintang ini dinamai sesuai dengan nama klan mereka. Klan Brahman memiliki tubuh pertempuran Brahma, yang juga mengguncang dunia. Mereka juga muncul di area bintang ini. Namun, mereka tidak dapat menamai bintang ini karena mereka berasal dari area bintang penguasa abadi. Bintang Dewa Abadi terlalu luas. Itu telah menghasilkan banyak orang yang menakutkan. Tidak ada klan yang bisa sepenuhnya memerintahnya. Ada banyak raja, dan itu seperti area bintang biduk. Kakak, kau punya banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Kenapa kau tidak menangkap anak itu? Saya mendengar bahwa klan Brahman menggunakan cairan evolusi untuk menyehatkan tubuhnya. Sekarang, dia sudah gemuk dan bisa disempurnakan menjadi darah dewa emas. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Mengapa kamu tidak melakukannya? Di sebuah pulau ilahi, seorang pria parubaya duduk di kursi batu dengan tatapan dingin di matanya. Dia menghadap ke awan di depannya. Ada air terjun di sana, bergemuruh, dan pulau itu melayang di udara. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Ekspresi Qi Kun menjadi gelap. Dia berkata, adik kecil, jika Anda berani bertindak gegabah, jangan salahkan saya karena tidak mempertimbangkan persaudaraan kita. Pemuda ini tidak sederhana. Bakat bertarung yang dia tunjukkan bahkan lebih berharga daripada darah emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Hal-hal yang bisa digenggam di telapak tanganmu adalah yang paling berharga, kata Qi Yun sambil tersenyum dingin. Qi Kun memperingatkannya dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan mengizinkan Anda melakukan ini. Dia menyelamatkan Qi Meng dan anak-anak muda lainnya. Jika Anda bertindak gegabah, orang lain akan mengatakan bahwa kita menggigit tangan yang memberi kita makan. Dia berdiri, mengibaskan lengan bajunya, dan terbang menjauh dari pulau itu, menghilang ke cakrawala. Hei, apa maksudmu menggigit tangan yang memberimu makan? Kenyataan dan situasi lebih kuat darimu. Qi Yun berkata. Lapor, keluarga Cao ada di sini, dan mereka ingin bertemu Tuan Jiu, lapor seseorang di pulau itu. Hati Qi Yun melonjak. Dia berkata, oh, orang-orang dari kerajaan abadi. Keluarga itu adalah raksasa. Mereka sangat kuat, dan mereka bisa meremehkan segalanya. Mereka dihormati sebagai bangsawan. Cao Qing sudah mati. Mereka mendengar bahwa pembunuhnya mungkin telah datang ke bintang bulu abadi. Mereka kemungkinan besar ingin meminta bantuan Tuan Jiu. Pemimpinnya adalah seorang wanita cantik. Bagus. Tolong, temui mereka, kata Qi Yun. N. Chapter 1157 Tubuh Emas Abadi. Ye Fan meninggalkan pantai dan muncul di sebuah gunung besar yang tingginya puluhan ribu meter. Tempat ini tertutup salju dan es. Kabut dingin ada di mana-mana, dan itu menusuk tulang. Dia mempelajari Mesya di sini dan akhirnya menghapus jejak keluarga Qi. Adapun cakram giok, dia melemparkannya ke tepi laut. Dia tidak berniat menghubungi Qi Kun. Dia melihat sebuah kapal induk besar terbang melintasi langit menuju kedalaman laut sunyi. Auranya sangat mengerikan. Itu memiliki lambang keluarga Cao. Apakah itu ada di sini untukku? Ye Fan sangat waspada. Dia merenung sejenak dan kemudian terbang menuju tepi laut. Ketika dia berada ratusan mil jauhnya dari tempat dia melempar cakram giok, dia berhenti dan membuka mata surgawi untuk mengamati dan menunggu. Sejak dia membunuh Cao Qing, setiap kali seseorang menyebutkannya, mereka akan menghela nafas betapa kuatnya keluarga Cao. Secara alami, Ye Fan memperhatikan dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Ini adalah klan yang besar dan menakutkan. Di antara kekuatan besar bintang Dewa Abadi, mereka memainkan peran penting. Mereka adalah penguasa yang kuat. Jika tidak, Cao Qing tidak akan bisa mengirim dua materi ilahi tambahan ke ras Brahman. Pantai itu indah dan tidak ada yang terjadi. Ye Fan menunggu setengah hari dan tidak ada yang datang. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia mengubur dinding kristal itu di sebuah tebing di daerah tak bertuan. Dia mengaturnya berulang kali dan mengukir matriks surga yang menipu. Tentu saja, dia sengaja meninggalkan cacat. Dinding kristal itu bisa menghindari pemindaian kapal induk, tapi masih bisa mengirimkan gumpalan Qi yang memungkinkan orang lain menyimpulkan lokasinya. Kemudian, dia mulai menunggu dengan sabar. Pada hari kedua, sebuah riak tak terdeteksi datang dari kejauhan. Lusinan kapal perang muncul. Mereka seperti awan gelap dan kelam. Banyak orang terbang keluar dan mulai membuat pengaturan di sini. Mereka sangat berhati-hati.
Mereka berhenti ketika mereka masih 500 mil dari pantai. Ye Fan mengungkapkan senyum pembunuh yang menyeramkan. Mereka pasti datang untuknya. Kelompok itu menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan diri. Kemudian, mereka maju 200 mil dan mulai membuat pengaturan sekitar 300 mil jauhnya dari dinding kristal. Mereka mengubur banyak senjata terlarang. Ini adalah formasi pembunuh Dao yang hebat. Jika itu diaktifkan pada saat yang sama, pasti akan ada energi baleful yang meluap-luap yang akan mampu meratakan segala sesuatu dalam jarak 300 mil, benar-benar menghancurkannya. Aku ingin dia hidup. Anak nakal ini memiliki tubuh emas yang tidak dapat binasa, dan tubuhnya memiliki darah emas. Itu akan sangat berguna. Seorang anak muda menjilat bibirnya, memperlihatkan ekspresi haus darah. Oh, anak nakal ini benar-benar memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Bahkan sang induk tidak bisa memindai tempat ini. Dia hanya bisa menyimpulkan aura dinding kristal di sini, kata seorang pria parubaya dalam hati. Ye Fan memperhatikan mereka dengan dingin dari samping. Dengan seni rahasia Istana Bintang, dia bersembunyi selusin mil di belakang mereka dan mengawasi mereka dengan tenang. Peran seperti apa yang dimainkan keluarga Qi? Apakah orang-orang mereka membimbing mereka? Dia bergumam pada dirinya sendiri, tatapannya agak dingin. 1000 mil jauhnya, sebuah kapal induk besar tenggelam ke laut. Kapal itu dengan cermat memantau situasi ke arah ini, siap untuk memberikan bantuan kapan saja dan melakukan serangan yang merusak. Dia hanya seorang kultivator pertapa dari alam luar. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah salah satu makhluk menakutkan dari zaman kuno yang bisa memanggil angin dan hujan, melahap matahari, bulan, dan bintang? Kecuali Wan King hidup kembali, tidak ada yang bisa berperilaku kejam di wilayah bintang abadi. Seorang anak muda dari klan Cao mencibir. Jelas, statusnya tidak rendah. Dia adalah sepupu Cao King, dan namanya Cao Feng. Baiklah, pola ilahi tabu pembunuhan kuno semuanya telah terkubur di bawah tanah. Setelah kita mengaktifkannya, kita pasti akan meratakan tempat ini dan menghancurkan jiwa anak nakal itu. Kita harus memperhatikan panasnya, kalau tidak kita akan membuang darah emas dengan percuma, kata seorang pria parubaya. Ini adalah salah satu paman Cao King, Cao Delin. Jangan khawatir, biarkan dia hidup. Kami akan memukulinya sampai dia memohon ampun seperti anjing dan berlutut di tanah, kata Cao Feng sambil tertawa kecil. Membunuhnya saja tidak cukup untuk menunjukkan kekuatan kita. Kita harus menyimpan darahnya dan menggunakannya dengan bijak. Bahkan tulang, daging, dan darahnya adalah harta karun untuk memurnikan senjata. Itu layak untuk dilestarikan. Seorang pemuda lain bernama Cao Jin, yang juga berasal dari garis keturunan langsung, angkat bicara. Kali ini, klan Cao telah mengerahkan kekuatan yang begitu besar. Mereka tentu saja harus memberikan penjelasan. Cao King telah meninggal, dan mereka telah kehilangan Mesya kuno yang penting. Permusuhan yang begitu besar harus dibalas. Aktifkan. Cao Delin setengah baya melambaikan tangannya. Orang-orang dari klan Cao semuanya menunjukkan senyum kejam. Mereka bergerak bersama, mengaktifkan pola-pola ilahi yang terkubur di bawah tanah. Tempat ini langsung berubah. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak, dan niat membunuh yang besar melonjak ribuan zang. Boom! Awan hitam menekan ke bawah, dan niat membunuh menutupi matahari. Patung-patung dewa raksasa bergegas naik satu demi satu, semuanya sehitam tinta. Mereka hancur ke depan, pasti mampu menciptakan hujan darah dan angin busuk. Kalian benar-benar ganas. Karena ini masalahnya, aku juga tidak akan bersikap sopan. Dia berubah menjadi bencana dan muncul di samping karakter penting klan Cao. Dengan tebasan jarinya, kepala orang itu dipenggal. Darah segar menyembur 2 meter ke udara, dan dengan membalikkan tangannya, dia menghancurkan fondasi abadi orang itu. Setelah itu, dia bergegas menuju orang berikutnya. Dengan cara yang sederhana dan langsung, dia menggunakan seni membunuh dari Istana Bintang, menghilang tanpa jejak, menuai kehidupan. Hampir seketika, 8 orang tewas. Semua kepala mereka terbang ke udara. Mereka mati begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang melihat pembunuhnya. Seolah-olah ada roh jahat yang diam-diam mencuri jiwa mereka. Mundur dengan cepat. Cao Delin berteriak. Kalian ingin pergi setelah datang ke sini. Bukankah kalian sudah menyusun formasi yang bagus untukku? Ye Fan dengan cepat tiba di hadapan Cao Delin dan menyerang tanpa ampun. Ini adalah setengah bijak, dan tidak mungkin baginya untuk menunggu kematian tanpa daya. Dia melawan dengan keras. Namun, cahaya ilahi 5 warna melintas di belakang Ye Fan, menyapunya. Setelah itu, pedang berharga berwarna hijau, kuning, merah tua,
hitam, dan putih muncul, semuanya diselimuti ki yang kacau saat menebas. Bahkan seseorang yang sekuat setengah bijak pun tidak cukup. Dia segera dipenggal, dan darah berceceran di mana-mana. Tubuh dan jiwanya hancur. Itu dia, pertapa dengan darah emas. Dialah yang membunuh Cao Qing dan merampas benih kesaktian ras Brahmana, teriak Cao Jin dan melarikan diri menyelamatkan diri. Tidak ada yang menyangka bahwa kejadian yang tidak terduga itu akan terjadi begitu cepat. Orang yang mereka jebak untuk dibunuh ternyata muncul di belakang mereka dan tidak berada dalam formasi sama sekali. Qi Yun, bajingan tua itu, memasang jebakan untuk kita. Pertapa ini pasti sudah lama menerima berita itu dan berbalik untuk membunuh kita, teriak Cao Feng di sisi lain. Dia tidak lagi memiliki sikap bersemangat tinggi dan sombong seperti sebelumnya. Cahaya dingin melintas di mata Ye Fan. Benar saja, ada orang-orang dari klan Qi yang terlibat. Dengan satu langkah, dia mengejar Cao Feng dan memelintir lehernya. Dengan suara kaba, dia memenggal kepala Cao Feng, mengakhiri hidupnya. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya berdarah. Jari Ye Fan menuding dan menembus ruang di antara alis Cao Jin dari jarak 1 kilometer. Darah mengalir di mana-mana, dan mayatnya jatuh dari langit. Ye Fan berubah menjadi asura dengan cahaya dingin yang samar di matanya. Dia bergerak cepat, dan dunia emas terbuka di belakangnya. Harta karun ilahi emas muncul, dan semua jenis senjata ilahi terbang keluar. Mereka menyilaukan dan sangat menakutkan. Banyak orang dari keluarga Cao tertembak dan tidak bisa naik ke kapal perang tepat waktu. Mayat mereka tergeletak di sana, dan darah mengalir di mana-mana. Jeritan menyedihkan naik dan turun. Ye Fan seperti dewa kematian. Dimanapun dia lewat, ada hujan darah dan angin busuk, dan dia memulai pembantaian tanpa batas. Begitu teknik ilahi seperti harta karun suci emas digunakan, seolah-olah sumber kehancuran telah dibuka. Dia tak terkalahkan. Banyak orang berteriak ketakutan. Untuk menghindarinya, banyak orang dipaksa masuk ke dalam formasi pembunuhan mengerikan di depan mereka. Mereka melangkah ke zona bahaya yang telah mereka buat sendiri, dan segera, jeritan menyedihkan terdengar tanpa henti. Boom! Ye Fan menghadapi kapal perang dan menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan lambung logam yang panjangnya 300 meter. Dia merobek-robeknya dengan tangan kosong, menyebabkan banyak orang dari keluarga Cao menjadi pucat pasi karena ketakutan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan sebenarnya menakutkan bagi alam seperti itu. Cepat, lari. Ini adalah kekalahan besar. Keluarga Cao tertangkap tanpa persiapan dan menderita kerugian besar, menderita banyak korban. Ye Fan mengejar. Begitu cahaya ilahi 5 warna melesat keluar, kapal perang sepanjang 400 meter tersapu olehnya dan menghantam formasi berbahaya di depannya, langsung hancur berkeping-keping. Boom! Setelah tinju 6 jalur reinkarnasi dilepaskan, gunung dan sungai kehilangan warnanya, dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Dia menghancurkan 4 kapal perang dengan tangan kosong, dan tinju emasnya menghancurkan lambung logam sedingin es menjadi beberapa bagian. Keluarga Cao terguncang, dan banyak anak muda yang sangat ketakutan sampai-sampai wajah mereka berlumuran darah. Bagi mereka, ini benar-benar seperti legenda. Apakah dia masih manusia? Lebih dari selusin kapal perang tenggelam. Bas! Tiba-tiba, gelombang energi yang dahsyat datang. Kapal induk yang tersembunyi di laut 1000 mil jauhnya bergegas ke langit dan menyerangkan seberkas cahaya merah ke arah Ye Fan, melintasi 1000 mil. Ini jelas merupakan serangan yang menggelegar. Jika seseorang benar-benar terkena, bahkan tubuh orang suci kuno pun akan tertembus. Hampir dalam sekejap mata, itu mendekati 800 mil dengan kecepatan yang luar biasa dan menghancurkan Ye Fan. Selain itu, pada saat yang sama, 4 Mesya suci kuno terbang dan bergegas menuju Ye Fan. Salah satu dari mereka memegang tombak naga merah darah, satu membengkokkan busur panah suci ungu, dan satu lagi mengeluarkan kapak emas di punggungnya untuk menyerang musuh besar bersama-sama. Swoosh! Ye Fan mundur lagi dan dengan cepat memasuki Mesya Sein kuno birunya sebelum menghilang dari kehampaan. Dia telah menggunakan teknik rahasia Istana Bintang untuk meluncurkan serangan diam-diam. Kaca! Dengan kilatan cahaya ilahi 5 warna, 5 pedang berharga kekacauan primal di belakang punggungnya melonjak ke langit dan hampir memotong Mesya ungu menjadi 2 di bagian pinggang. Sangat kuat, bahkan lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Seorang wanita dan seorang pria tua di dalam Mesya saling memandang dengan kaget. Mereka dengan cepat mengaktifkan susunan terlarang dan memanggil Mesya lainnya kembali. 4 mesin perang suci kuno yang kuat datang dan pergi dengan cepat. Mereka tersedot ke dalam gerbang ilahi, tapi Ye Fan tidak membiarkan mereka pergi. Dia mengejar mereka dan menyerang dengan ganas.
Dengan bantuan cahaya ilahi 5 warna, dia menyerang dengan tinju 6 jalur reinkarnasi, mematahkan paha Mesya emas, lengan Mesya merah, dan busur Mesya ungu. Kemudian, dia menarik mereka keluar dengan kekerasan. Ini, dalam pertarungan 1 lawan 1, hanya orang suci kuno yang bisa melawannya. Mungkin hanya beberapa monster dari planet utama yang bisa melawannya. Semua orang di kapal induk keluarga Cao terkejut. Mereka semua tercengang, dan rasa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Swoosh! Ye Fan menghilang lagi. Dia mengendalikan Mesya suci kuno Qimeng dan menggunakan teknik rahasia pengadilan surgawi untuk bergabung dengan kehampaan. Dia juga menggunakan arai penipu surga untuk menyembunyikan auranya. Bahkan kapal induk tidak bisa mendeteksinya. Sial, dia lolos. Kami datang ke sini dengan begitu banyak orang, tapi kami menderita kerugian besar. Sulit untuk menelan ini. Seseorang mengepalkan tinjunya dengan marah. Boom! Namun, yang mengejutkan mereka adalah Ye Fan tidak melarikan diri. Dia benar-benar mendekati kapal induk, dan cahaya ilahi 5 warna menyapu, memotong sudut lambung kapal yang beratnya beberapa puluh ton. Dentang! Ini bukan manusia. Cepat, aktifkan perisai energi. Semua orang tertegun. Ini adalah dewa kematian, roh jahat yang membebaskan diri dari belenggu neraka. Dia tak terkalahkan dan bahkan berani menyerang kapal induk. Boom! Perisai energi aktif dan melindungi seluruh kapal induk. Bahkan serangan orang suci kuno pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Fan tidak punya pilihan selain mundur. Dia berdiri di udara dan menghadapi mereka dengan dingin. Di dalam kapal, seorang pemuda hampir menjadi gila karena marah. Namanya Cao Tian, dan dia berteriak sekeras-kerasnya, "Sial, dia hampir menghancurkan salah satu sistem propulsi daurune kapal induk kita yang hebat. Ini adalah harta karun ilahi, dan itu benar-benar hancur. Sekarang, situasinya sangat buruk. Kita harus segera kembali ke planet utama. Jika kita menjadi sasaran kekuatan lain, itu akan sangat berbahaya." Di sampingnya, seorang wanita yang mempesona dan cantik juga tampak mengerikan. Namanya Cao Lin, dan dia adalah saudara perempuan Cao Qing. Dia tidak menyangka akan mengalami kekalahan besar ketika dia datang untuk mencelanya. Kami telah meremehkannya. Dia adalah biksu yang sangat berbahaya dan menakutkan. Kita tidak bisa meremehkannya di masa depan, seorang pria tua menghela nafas. Kembali. Cao Lin memberi perintah dengan enggan. Pada hari ini, bintang bulu abadi menjadi gempar. Semua orang terkejut saat mendengar berita itu. Seseorang dan sebuah Mesya telah mengalahkan armada kapal induk keluarga Cao. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Ini gila. Apakah ini benar? Biksu bernama Ye Fan ini terlalu kuat, bukan? Ini adalah pertarungan yang sulit dipercaya. Dia tidak mungkin bisa bersaing dengan orang aneh dari planet utama, bukan? Apakah ini kebangkitan legenda lain? Bintang bulu abadi terguncang, dan semua orang terkejut. Setelah pertempuran, ekspresi Ye Fan sangat dingin. Sementara dunia luar gempar, dia mulai mengambil tindakan lagi. Dia bertanya-tanya dan memiliki pemahaman rinci tentang keluarga Qi. Dia kemudian menemukan orang seperti apa Qi Yun itu. Dialah yang telah memberikan bantuan kepada keluarga Cao. Kali ini, dia hampir jatuh ke dalam formasi pembunuhan. Ye Fan menanggapi hal ini dan mulai mencari putra bungsu Qi Yun. Pada akhirnya, dia menyeretnya keluar dari rumah bordil di sebuah kota kuno di padang pasir besar dan mengejutkannya sampai setengah mati dengan kekuatan ilahi tertingginya. Pergilah dan beritahu orang tuamu bahwa aku tidak takut padanya. Jika dia memprovokasi saya lagi, saya tidak keberatan mencarinya untuk menyelesaikan masalah ini, Ye Fan memperingatkan. Di sebuah pulau suci keluarga Qi, Qi Yun menghancurkan cangkir tehnya menjadi beberapa bagian. Melihat putra kesayangannya yang terluka parah, dia berdiri, mengertakkan gigi, dan berkata, "Ini adalah bintang bulu abadi. Bahkan jika Anda adalah naga, Anda harus menggulung." Tiba-tiba, suara Qi Kun datang dari jauh, memerintahkannya untuk tidak bertindak gegabah. Dia berkata, "Adik laki-laki, jangan membuat masalah untukku." Ekspresi Qi Yun sangat marah. Dia tidak mengatakan apa-apa sampai Qi Kun pergi jauh. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Bahkan jika Anda memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, lalu kenapa? Dapatkah Anda membandingkannya dengan Wan King?" Chapter 1158 menyegarkan para guru dan memobilisasi massa. Keluarga Cao memainkan peran penting di planet penguasa abadi. Hentakan kaki mereka bisa membuat siapapun gemetar. Mereka adalah kekuatan yang kuat. Mereka datang dengan armada kapal induk, tapi mereka dikalahkan oleh satu orang dan satu Mesya. The Immortal Feather Star gempar. Semua orang membicarakannya.
Tidak peduli bagaimana mereka mencoba mencari alasan, itu tampak terlalu melamun dan tidak nyata. Dikatakan bahwa dia adalah seorang pertapa dari kedalaman alam semesta. Saya tidak menyangka dia begitu kuat. Mungkinkah dia menjadi janin ilahi lain setelah Wan King? Keluarga Cao tidak akan membiarkan ini terjadi. Mereka telah kehilangan banyak muka di bintang bulu abadi. Mereka kemungkinan besar akan mengirim pasukan untuk bertarung. Semua orang terkejut. Mereka semua merasa bahwa kejadian ini tidak nyata. Berita itu juga sampai ke langit. Semua orang penting tercengang. Mereka menyadari bahwa potensi Ye Fan tidak terbatas dan dia berbakat dalam pertempuran. Fan Xian dan beberapa anggota klan mengerutkan kening. Tubuh emas yang tak terpadamkan telah merindukan mereka. Itu terkenal di bintang bulu abadi dan akan menarik perhatian banyak kekuatan yang kuat. Bahkan jika keluarga Cao pergi untuk membunuhnya, itu tidak akan berguna. Mungkin ada kekuatan kuat lain yang akan memperpanjang cabang zaitun. Saya pikir itu perlu untuk menebusnya. Fan Zhou berkata pada dirinya sendiri. Dia memandang anggota klannya. Tubuh emas yang tak terpadamkan yang sebenarnya bukanlah beberapa generasi kemudian, tapi generasi pertama. Tidak ada yang bisa memprediksi seberapa besar potensi yang dimilikinya. Bintang penguasa abadi adalah bintang kuno yang sangat besar. Bintang ini sangat luas dan memiliki populasi yang besar. Sejak zaman kuno, banyak orang telah lahir di sana. Bahkan ada dewa-dewa kuno. Keluarga Cao mendominasi sebuah wilayah. Hanya sedikit orang di wilayah timur yang bisa menandingi mereka. Sekarang, beberapa raksasa marah. Di depan istana besar itu, banyak orang terdiam dan tidak berani mengatakan apapun. Ini adalah istana kuno yang telah ada selama ratusan ribu tahun. Istana itu melayang di langit. Itu adalah bangunan simbolis keluarga Cao. Dikelilingi oleh pesawat luar angkasa, pulau-pulau, dan gunung-gunung. Seorang pria tua menghancurkan meja berlian di istana dan berteriak, tidak berguna. Anda telah mempermalukan keluarga Cao. Sebuah kapal induk luar angkasa dan armada besar dikalahkan oleh Dao Slayer. Apa gunanya kamu? Orang-orang di bawah gemetar, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Hasil ini terlalu memalukan. Tidak ada yang bisa dikatakan. Pikirkan cara untuk menghapus penghinaanmu. Jangan biarkan keluarga Cao menjadi bahan tertawaan, atau aku akan mengumpankan kalian semua ke naga. Raksasa lain meraung dengan marah. Bintang bulu abadi menerima berita itu dengan sangat cepat. Orang-orang dari keluarga Cao sangat marah dan memutuskan untuk memasuki bintang bulu abadi secara massal. Mereka ingin membuat masalah untuk Ye Fan. Berita itu menyebar seperti api. Selama beberapa hari terakhir, Ye Fan sangat rendah hati. Meskipun dia telah mengejutkan planet bulu abadi dengan pertarungannya, dia tidak berani menjadi sombong. Sebaliknya, dia bersembunyi dan mengunjungi berbagai peninggalan bersejarah untuk menemukan apa yang dia butuhkan. Ini adalah situs bersejarah yang dikenal sebagai kolam hijau. Itu adalah kolam yang terbuat dari batu biru, dan ada beberapa paviliun batu di sampingnya yang memiliki jejak waktu. Kelompok bunga teratai tumbuh di kolam itu, tampak seperti batu giok. Bunga-bunga itu tumbuh subur, tidak layu dalam 20.000 tahun terakhir. Konon, Wan King pernah mandi di sini, dan bunga-bunga teratai itu tumbuh dalam semalam. Setelah sekian lama, kolam itu tidak mengering, dan spiritualitasnya masih ada. Saya pikir Kaisar King pasti luar biasa pada saat itu, mencapai tingkat yang mengejutkan, kata Ye Fan dalam hati. Dia yakin bahwa Wan King adalah Kaisar King. Terlepas dari apakah itu di surga ras Brahman atau bintang bulu abadi, dia telah dengan serius mencari jejak leluhurnya. Dia percaya bahwa ini bisa menjadi perhentian di jalan kuno galaksi. Jika tidak, mengapa Kaisar King muncul? Setelah sekian lama, dia telah mencari dengan hati-hati dan bertanya kepada beberapa orang secara tidak langsung. Dia telah mempelajari beberapa informasi yang tidak biasa. Sepanjang sejarah, ada sekelompok biksu yang tampaknya telah melewati daerah ini. Jika saya ingin tahu lebih banyak, mungkin saya harus pergi ke bintang utama abadi. Ye Fan percaya bahwa seharusnya ada lebih banyak jejak di sana. Splash! Dia menyelam ke dalam kolam dan berenang ke hilir. Gumpalan energi spiritual muncul di dalam air, membentuk segudang warna. Tempat ini sangat cocok untuk berkultivasi. Ye Fan tidak bisa tidak kagum. Kaisar iblis kuno itu luar biasa. Mereka pasti belum menjadi kaisar 20 juta tahun yang lalu, tetapi mereka bisa meninggalkan jejak abadi seperti itu. Hei, tulisan tangan. Ye Fan terkejut. Di atas sebongkah batu hijau di dasar kolam, dia melihat sederet kata. Itu bukan kata-kata kuno, juga bukan kata-kata ilahi. Itu adalah kata-kata dari bumi. Tuan Pang ada di sini.
Melihat kalimat ini, ekspresi Ye Fan menjadi aneh. Kemudian, jantungnya berdegup kencang, dan dia menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia benar-benar lewat di sini. Ye Fan menekan kegembiraannya. Tanpa ragu, kalimat ini mengkonfirmasi tebakannya. Kaisar Qing telah lewat di sini, dan Pang Bo telah lewat di sini. Ini adalah perhentian di jalan kuno galaksi. Oh, aku harus lebih berhati-hati dan mencari jejak mereka. Mungkin beberapa dari mereka belum pergi, katanya dalam hati. Tidak ada harta karun di dasar kolam. Ye Fan bergegas keluar dari air dan melanjutkan ke peninggalan berikutnya, mengikuti legenda Wan Qing. Hei, keluarga Cao ada di sini. Mereka telah mengeluarkan hadiah setinggi langit. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk dan menangkap biksu itu akan diberi hadiah yang besar. Berita ini menyapu seperti hembusan angin, mengaduk-aduk awan ke segala arah. Orang-orang di Bintang Xianyu sangat tertarik. Keluarga Cao kembali. Terakhir kali, mereka putus asa. Kali ini, armada kapal perang meraung. Rasanya seperti awan gelap yang menekan langit. Mereka bergegas menuju planet ini, penuh dengan niat membunuh. Ye Fan melihat dari jauh dan melihat bahwa kapal-kapal perang perak itu padat seperti hutan baja. Ada 3 kapal induk yang datang hanya untuknya. Bisa dikatakan bahwa mereka telah mengerahkan kekuatan besar. Mereka benar-benar menganggapku tinggi. Ye Fan terkejut. Dia tahu bahwa ini bisa menjadi krisis besar. Keluarga Cao telah datang ke Bintang Xianyu dengan momentum yang luar biasa. Dalam setengah bulan berikutnya, mereka menyerang ke segala arah, mencari jejaknya. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa. Mungkinkah dia sudah pergi? Orang-orang dari keluarga Cao curiga. Cao Ling mengerutkan kening. Wajahnya yang mempesona dan cantik menunjukkan ekspresi bijaksana. Kemudian, dia berkata dengan pasti, ketika saya mundur terakhir kali, saya menyuruh orang mengaktifkan kekuatan jaring galaksi untuk memantau bagian galaksi ini. Setiap kemunculan pintu berbintang akan terdeteksi. Adapun jika langsung terbang ke wilayah luar, bahkan lebih mustahil lagi untuk bersembunyi. Kita bisa yakin bahwa dia belum meninggalkan planet kuno ini. Tingkatkan hadiahnya, kata seorang pria paruh baya. Tidak lama kemudian, Bintang Xianyu menjadi gempar. Keluarga Cao sebenarnya bersedia menggunakan bahan ilahi tambahan untuk memurnikan cairan evolusi konstitusi terkuat untuk seorang biksu. Mereka memang kaya dan sombong. Hanya sedikit kekuatan besar lain yang bisa dibandingkan. Apakah ini pertarungan kesombongan? Apakah ini murni untuk melampiaskan kemarahan mereka? Banyak orang berbisik-bisik, menyebabkan keributan besar. Baiklah, jika keluarga Cao bersedia membayar, saya bersedia membantu. Pergi dan kumpulkan hadiahnya. Di Pulau Dewa keluarga Qi Yun tertawa dingin. Tidak jauh dari sana, di hutan bambu yang tenang, putra kesayangannya sedang dalam masa pemulihan. Lebih dari separuh tulangnya patah, dan vitalitasnya sangat rusak. Hal ini membuatnya sangat marah dan jengkel. Kamu adalah biksu dari luar, dan kamu berani berperilaku begitu kejam di Bintang Xianyu. Saya akan memastikan bahwa Anda akan menyesal pernah dilahirkan. Qi Yun sangat marah. Dia memerintahkan orang-orang untuk pergi ke gudang Mesya Suci kuno dan mengambil peta rahasia jalan besar. Dia mempelajarinya untuk waktu yang lama. Ini adalah jimat yang digunakan untuk membuat alat perang ini, dan mengandung rahasia besar. Mesya Suci kuno klan saya tidak mudah diambil. Sekarang, analisislah dengan hati-hati untukku. Aku ingin itu meledak bersama dengan alat perang ini. Sekelompok tetua mengubur diri mereka di depan jimat dan mempelajarinya dengan hati-hati. Dari waktu ke waktu, jimat jalan besar akan berkedip. Mereka melakukan semua jenis eksperimen, bersiap untuk memecahkan peta suci kuno. Qi Meng datang berkunjung dan berkata, Paman ke-9, apa yang kamu lakukan? Paman besar menyuruhku untuk memberitahumu agar tidak bertindak ceroboh. Ye Fan menyelamatkan hidup kita. Jika Anda bergerak sekarang, orang lain akan meremehkan kami dan mengatakan bahwa kami menggigit tangan yang memberi kami makan. Keponakanku tersayang, apa yang kamu pikirkan? Jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Qi Yun tersenyum saat dia mengirim Qi Meng pergi. Di surga, klan Brahma menerima berita bahwa klan Cao telah bergerak. Fan Xian mengerutkan kening dan berkata, ini tidak baik. Jika dia ditangkap, bukankah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan akan melewati kita? Oh, kita bisa mencoba beberapa metode lain untuk menariknya. Apa kamu masih ingat dengan kultivator pertapa yang muncul beberapa tahun yang lalu? Mengapa saya merasa mereka datang dari tempat yang sama? Fan Tian berbicara dengan nada jahat. Rambut merahnya yang berapi-api berwarna merah menyilaukan. Itu benar, mungkin memang ada hubungannya. Serangan besar klan Brahma, mata Fan Zhou berbinar dan dia berdiri.
Di bintang Xianyu, di Pulau Suci Klan Qi, Qi Yun tertawa dingin. Matanya menyeramkan saat dia menatap ke arah tertentu dan berkata, biarkan Mesia Suci kuno meledak. Jika dia hancur berkeping-keping, kita akan pergi dan mengekstrak darah Dewa Emas. Jika kita gagal, kita juga bisa mengungkap keberadaannya dan menjualnya ke klan Chao untuk mendapatkan hadiah mineral dewa. Oh, dia seharusnya berada di kedalaman pegunungan. Bersiaplah untuk mengaktifkannya. Biarkan mekanisme perang suci kuno Qimeng hancur dan hancurkan apa yang disebut tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan ini untukku. Ekspresi Qi Yun sangat menyeramkan. Dia tidak ragu-ragu untuk menghancurkan artefak ilahi untuk melukai Ye Fan dan menghancurkan tubuh fisiknya. Di kedalaman pegunungan, Ye Fan gelisah. Dia merasa bahwa sesuatu akan terjadi dan dia akan menghadapi bencana besar. Ini adalah perasaan naluriah bahwa tingkat kultivasi seseorang telah mencapai tingkat tertentu. Setelah naik ke tingkat ke-8 dari Severing Heaven, naluri ilahi semacam ini menjadi lebih luar biasa. Ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Ye Fan menggunakan kesadaran ilahi yang kuat untuk memindai sekelilingnya. Kemudian, dia melihat ke dalam tubuh fisiknya yang semurni kaca ilahi pelangi. Dia memegang tripod tembaga hijau di tangannya untuk menjaga dari kecelakaan. Ini, Mesia Suci kuno ini. Akhirnya, ekspresinya berubah. Pada saat terakhir, Divine Artifact of War ini mengalami transformasi. Tiba-tiba menjadi menyilaukan dan sebenarnya akan meledak. Pikiran Ye Fan terguncang. Dia dengan cepat memanggilnya keluar dan dengan keras menekannya ke dalam tripod tembaga hijau, mengisolasinya dari dunia luar. Tripod tembaga hijau telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Meskipun rusak, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh kekuatan dunia fana. Itu bisa menekan senjata suci kuno. Cahaya biru berkobar, tapi tidak bisa meledakkan Divine Mesia. Ye Fan dengan hati-hati mengamati dan melihat ada sesuatu yang salah. Dia mencibir dan menghapus jejak yang merusak, menyelesaikan situasi berbahaya. Sangat berbahaya. Ini adalah artefak ilahi. Jika itu benar-benar hancur dan terbakar di tubuhku, aku pasti tidak akan bisa menahannya. Bahkan jika aku tidak mati, aku masih akan lumpuh. Betapa kejamnya. Ye Fan masih memiliki ketakutan yang tersisa. Kehidupan anak nakal ini benar-benar sulit. Mesia Suci kuno sebenarnya tidak meledak. Metode apa yang dia gunakan untuk menahannya? Di kejauhan, Qi Yun bingung dan memiliki ekspresi suram. Kemudian, dia tersenyum sinis dan segera menghubungi keluarga Chao, memberi tahu mereka bahwa Ye Fan ada di sini. Kapal induk keluarga Chao sangat cepat. Itu muncul dalam waktu singkat dan benar-benar menutup seluruh pegunungan. Semua senjata terkuat terkonsentrasi di depan. Chapter 1159 Dewa Datang. Kedalaman pegunungan benar-benar damai. Semua jenis binatang buas yang kuat dan naga biadab terbaring tidak aktif, merasakan tekanan dan bahaya. Kadang-kadang, burung-burung aneh berteriak dan melarikan diri ke kejauhan. Daun-daun di pepohonan beterbangan, berkibar-kibar dengan cara yang tidak teratur. Ada gelombang energi yang keras, seolah-olah akhir musim gugur dan musim dingin telah tiba, menyapu tempat ini. Suasana terasa tegang dan menyesakkan. Armada kapal induk muncul beberapa ratus li jauhnya. Seolah-olah jutaan gunung jahat melintasi neraka, membuat jantung semua orang hampir berhenti berdetak. Kapal-kapal sedingin es itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Mereka penuh sesak, bergelombang seperti awan timah. Di bawah pimpinan 3 kapal induk, mereka menutup pegunungan ini. Ye Fan secara alami merasakan hal ini sejak lama. Dia membuka mata surgawi dan melihat bentangan gelap di kejauhan yang membuat hati seseorang bergetar. Sebuah garis cahaya merah melesat beberapa ratus li, menyapu ke arah Ye Fan. Ekspresi Shaolin dingin saat dia memberi perintah. Pertempuran besar pun dimulai. Dimanapun cahaya merah itu lewat, gunung-gunung runtuh dan danau-danau mengering. Itu sangat menyilaukan dan menakutkan. Ye Fan tidak punya banyak pilihan. Dia memasuki Mesia biru muda dan berubah menjadi orang suci kuno. Dia memegang busur biru besar di tangannya, matanya mengeluarkan cahaya dingin. Keluarga Chao, kalian semua terlalu mendominasi, menggertak orang lain tanpa bisa ditolerir. Ye Fan memegang busur besar dengan kedua tangannya, melepaskan fluktuasi surga yang meluap-luap. Ini adalah artefak ilahi. Itu berkilau dan mempesona. Busur besar itu panjangnya beberapa zang, melepaskan aura yang menakutkan. Ye Fan menggeser posisinya, menghindari puluhan ribu berkas cahaya. Dia mengeluarkan raungan keras dan menarik tali busurnya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya tak berujung saat dia membidik ke depan. Seolah-olah gunung berapi meletus, atau seolah-olah lautan luas telah membelah tanggulnya.
Aura dingin yang menggigit dan mengintimidasi melonjak, menerangi keabadian, menembus sungai waktu. Dengan teriakan ringan, Ye Fan melepaskan tali busurnya. Fluktuasi yang membuat daging dan tulang seseorang bergetar menyapu ke segala arah. Anak panah yang meninggalkan tali busur terbang keluar, berkas cahaya cemerlang seperti lautan biru. Hong! Anak panah ini menghantam sebuah kapal raksasa sepanjang 500 zang. Cahaya melesat ke 9 langit di tempat itu juga, menghasilkan ledakan dahsyat yang menghancurkan langit dan bumi. Tempat itu dipenuhi dengan lubang hitam yang tak berujung. Ini adalah hasil yang sangat dahsyat. Ada banyak kapal kecil di sekitarnya, dan mereka semua terkena dampaknya. Di bawah hamburan fluktuasi panah suci, mereka semua meledak satu demi satu. Seolah-olah kiamat telah tiba. Seseorang dari 3 ibu memberi perintah satu demi satu. Mereka menyangga layar cahaya dan maju untuk melindungi kapal perang. Kemudian, mereka menyerangkan sinar cahaya yang merusak. Jenis kapal induk yang kuat ini cukup untuk menghancurkan bintang kuno ini. Sekarang itu menyerang Ye Fan, secara alami merupakan bencana besar. Itu seperti tsunami yang menyapu dunia. Pertahanan mereka sangat mencengangkan. Setelah layar cahaya diaktifkan, akan sulit bagi orang luar untuk menerobos. Bagi musuh, itu hanya berarti keputusasaan. Jika bukan karena formula traversal, Ye Fan pasti akan jatuh. Kekuatan ilahi dari ketiga kapal induk luar angkasa itu terlalu besar. Itu cukup untuk menyapu lapangan bintang yang tak terbatas. Dimanapun mereka lewat, bahkan orang suci pun akan terkejut. Selain itu, ada juga 6 Meshiasage kuno yang berdiri di langit, mengayunkan pedang ilahi emas, tombak naga hitam, pedang surgawi ungu, Del. Ini adalah pertempuran yang hebat, langit melonjak, sangat hancur. Energi yang kacau bahkan diledakkan, tidak mampu menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Adapun pegunungan, saat Ye Fan naik ke udara, itu runtuh inci demi inci dan berubah menjadi bubuk halus, tidak meninggalkan apa-apa. Ye Fan, kembalikan nyawa saudaraku. Cao Lin sangat mempesona dan cantik, tetapi pada saat ini, wajahnya agak berubah. Dia berteriak. Dia adalah saudara kandung Cao Qing. Terakhir kali, dia adalah orang yang datang bersama ibu kota, tetapi pada akhirnya, dia menderita kerugian besar dan harus pergi dengan sedih. Ye Fan tidak menjawab dan menghilang dari posisi semula. Dia menggunakan seni rahasia pengadilan surgawi dan formasi penipu surga untuk menyembunyikan dirinya dan bergegas maju. Dari jarak dekat, dia melambaikan tinju emasnya dan dengan paksa menabrak layar cahaya kapal induk. Suara yang memekakkan telinga terdengar, tapi sayangnya, riak seperti gelombang menyebar, dan dia tidak bisa menyerang. Kapal induk ini memiliki puluhan juta pola dao yang menutupi tubuhnya. Kecemerlangan yang terjalin tidak dapat dipatahkan, jika tidak, itu tidak akan dihormati sebagai kapal induk yang kuat. Berkas cahaya melesat bersama, dan langit berwarna-warni dan meluap. Semua jenis cahaya ilahi menyembur keluar, terlihat sangat menyilaukan. Setiap berkas cahaya sangat merusak. Ye Fan mundur, bergerak secara horizontal, dan menyerang secara vertikal. Dia terus-menerus mengubah posisinya, mengendalikan alat perang bijak kuno untuk melawan dengan ganas. 3 kapal induk menyegel langit, dan layar cahaya pertahanan tertinggi turun, memblokir semua serangan Ye Fan. Sementara itu, mereka masih memiliki sekelompok kapal perang yang padat yang dapat menyerang dan membunuh musuh tanpa hambatan. Metode ini sederhana dan efektif, benar-benar menerobos hukum dengan kekerasan. Kekuatan ilahi tertinggi memotong kehampaan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan Ye Fan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, tetapi dia akan segera bergegas keluar. Kultivator alam luar, kamu pasti sudah mati. Kembalikan nyawa keponakanku. Seorang pria parubaya berteriak, dan kekuatan serangan kapal induk tempat dia berada menjadi lebih kuat. Aku akan menggunakan darah dewa emasmu sebagai pengorbanan untuk saudaraku, menggiling semua tulangmu menjadi beberapa bagian, dan menaburkannya di depan pemakamannya. Cao Lin juga berteriak, penuh dengan kebencian dan kebencian. Ekspresi Ye Fan tidak berubah. Dia terus menyerang, ingin menerobos blokade, tapi cahaya kapal induk itu seperti lautan, menyegel dan menyelimuti tempat ini. Dia tidak bisa menerobos sama sekali. Qiyun berkata dengan sinis, sepertinya dia tidak akan berhasil. Dia akan jatuh di sini hari ini, dan kita harus membantu. Bagaimanapun, kita telah menerima hadiah dari orang lain, dan itu adalah jenis mineral ilahi. Kita tidak bisa membiarkan anak nakal ini pergi hidup-hidup. Sebuah kapal induk bergegas dan bergabung dalam pertempuran. 4 arah disegel, dan situasi Ye Fan menjadi lebih berbahaya. Dia telah jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Itu adalah kapal induk keluarga Qi.
Ekspresi Ye Fan menjadi dingin. Kultivator alam luar, apakah Anda bersedia bergabung dengan kami? Mungkin kami punya cara untuk menyelamatkanmu. Tiba-tiba, seseorang diam-diam mengirimkan pesan. Sebuah mesya suci kuno muncul di kejauhan, menyaksikan pertempuran dari cakrawala. Siapa kamu, dan bagaimana kondisimu? Ye Fan bertanya. Saya berasal dari organisasi yang disebut Dewa. Mereka yang bisa diberi peringkat di dalamnya adalah para ahli yang tak tertandingi. Mereka sering pergi ke alam luar untuk menambang mineral ilahi, dan mereka membutuhkan seorang pertapa sepertimu. Mesya itu mengirimkan sebuah pesan. Jika kau ingin aku bergabung, kau harus membiarkanku melihat kekuatanmu. Bantu aku menenggelamkan kapal induk terlebih dahulu. Kata Ye Fan. Permintaanmu terlalu berlebihan. Saya sudah menghubungi dewa lain, dan dia bilang dia ingin mengujimu. Anda harus memiliki kinerja yang menakjubkan agar layak untuk kami bertindak untuk Anda. Dewa di dalam alat perang suci kuno itu menjawab. Ekspresi Ye Fan dingin, dan dia tidak lagi memperhatikan dewa ini. Situasi menjadi semakin berbahaya. Jika dia tidak mengubah apapun, kemungkinan besar dia akan mati. 4 induk yang memadatkan ruang. Bahkan jika dia memiliki teknik penyembunyian rahasia pengadilan surgawi dan formasi penipu surga, dia tidak akan bisa melarikan diri. Cahaya ilahi 5 warna berkelebat, dan 5 pedang berharga menebas, memotong sebagian besar layar cahaya. Sayangnya, itu dengan cepat sembuh, dan dia tidak bisa bergegas keluar. Langit dan bumi runtuh. Ye Fan menyerang dengan tinju 6 jalur reinkarnasi, juga menghancurkan layar cahaya. Dia bergegas maju sejauh beberapa kilometer, tetapi pada akhirnya, dia tersapu kembali oleh layar cahaya yang muncul lagi. Penampilan Anda menakjubkan, dan Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan Dewa. Namun demikian, kami masih ingin melihat potensi Anda. Jika cukup menakjubkan, Anda akan menjadi anggota inti kami. Sang Dewa mengirimkan sebuah pesan. Menghadapi 4 armada kapal induk saja sudah seperti legenda bagi Algojo Dao manapun. Itu bahkan bisa disebut keajaiban, itulah sebabnya bahkan organisasi misterius ini mengenalinya. Ye Fan mencibir dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Pihak lain masih tidak membantunya. Apakah mereka ingin melihat kartu trufnya? Ini jelas tidak bisa diandalkan. Buka untukku. Ye Fan mengedarkan formula angkatan darat dengan segenap kekuatannya, memperlakukan 1 kapal induk, armada yang padat di belakangnya, dan layar cahaya yang berkobar menjadi 1. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengendalikannya, ingin memindahkannya. Boom! Langit bergetar, armada kapal induk bergetar, dan layar cahaya yang tidak bisa ditembus bergelombang. Semua orang tercengang. Betapa besar dan menakutkannya kekuatan ini. Untuk mengendalikan armada kapal induk yang tak tertandingi dari tempat yang sangat jauh, itu sebanding dengan memindahkan bintang kehidupan kuno. Itu karena ada jejak-jejak tertinggi dari Dao yang agung di sini, dan setiap helai bisa mengunci alam semesta. Siapa yang bisa memindahkannya? Ini adalah Leviathan yang bisa memusnahkan bintang. Ye Fan melakukannya. Dewa di kejauhan terkejut, dan dia berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah dia benar-benar memiliki potensi untuk menjadi anggota inti? Adapun Cao Lin, Qi Yun, dan yang lainnya, mereka semua tercengang dan benar-benar tercengang. Ini benar-benar orang yang bisa menarik bintang dan bulan, dan auranya tak tertandingi. Apakah dia manusia? Bagaimana kultivator pertapa ini berkultivasi? Benar-benar mengejutkan. Banyak orang keluh, dan mereka hampir tercengang saat menyaksikan adegan ini. Boom! Darah merembes keluar dari mulut Ye Fan. Apa yang dia lakukan sekarang sangat sulit. Bahkan seseorang yang sekuat dia tidak bisa menentang langit untuk waktu yang lama. Kekosongan itu jelas terkunci, dan layar cahaya mengisolasi semuanya, tapi itu dipindahkan secara paksa olehnya. Beberapa kapal perang kehilangan keseimbangan dan bertabrakan satu demi satu. Mereka memancarkan cahaya cemerlang dan terus-menerus dihancurkan. Boom! Terlalu kuat. Dia bahkan bisa melarikan diri seperti ini. Tak terbayangkan. Banyak kekuatan besar yang menyaksikan pertempuran dan sangat terkejut melihat adegan ini. Siapa itu tadi? Tampaknya itu adalah organisasi yang menakutkan di bintang Dewa Abadi, Dewa. Astaga, mungkinkah pertapa ini telah menarik perhatian Dewa? Ye Fan telah membunuh jalan keluar dari 4 armada kapal induk. Bagi banyak orang, ini hanyalah keajaiban. Jangan biarkan dia pergi. Orang ini menakutkan dan memiliki potensi tak terbatas. Jika dia lolos, akan ada bencana yang tak ada habisnya di masa depan. Qi Yun meraung. Untuk pertama kalinya, dia merasa takut. Orang-orang keluarga Cao bahkan belum mengejarnya,
Tapi dia sudah memimpin para ibu untuk mengejarnya. Dia bahkan lebih aktif daripada yang ada di bintang dewa abadi karena dia benar-benar takut. Itu benar, bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Cao Lin juga berteriak. Ketiga ibu itu mengejarnya. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa mengejarnya. Ye Fan lolos dari bahaya dan bergegas melewati gerbang alam. Pertapa ini sangat kuat dan memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan dewa. Kedua dewa dari bintang dewa abadi saling memandang dan membuat penilaian ini. Meskipun Ye Fan telah memuntahkan darah emas, fisiknya sangat mencengangkan. Dia pulih dalam sekejap dan vitalitasnya tidak rusak. Malam itu, dia memasuki keluarga Qi sendirian dan menggunakan seni rahasia dan formasi penipu surga untuk menyembunyikan auranya. Seperti hantu, dia naik ke pulau dewa yang melayang di udara. Ada semua jenis tanda dan tanda ilahi di sini yang bisa bertahan melawan orang-orang suci kuno. Dia menggunakan rumus perjalanan dan dengan aman masuk tanpa mengeluarkan suara. Tidak ada alarm. Orang ini sangat kuat. Dia pasti keberadaan yang tak tertandingi di antara para pertapa. Di masa depan, prestasinya kemungkinan besar akan mengejar para dewa kuno. Kita harus menemukannya. Jika kita tidak menyingkirkannya, saya tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Di pulau itu, ekspresi Qi Yun jelek. Kali ini, dia membiarkan Ye Fan melarikan diri. Dia khawatir. Dia secara pribadi telah melihat betapa menakutkannya yang lain, dan lapisan kabut muncul di hatinya. Dia telah mengumpulkan sekelompok bawahan yang kuat dan sedang mendiskusikan bagaimana menemukan Ye Fan. Dia bertekad untuk membunuhnya. Tidak perlu menemukannya. Aku akan datang sendiri. Ye Fan menginjak bulan dengan ekspresi dingin. Dia berjalan selangkah demi selangkah seperti dewa. Segera, seseorang bergegas ke langit, ingin mengumpulkan orang dan mengirimkan peringatan. Mereka ingin menggunakan kekuatan klan Qi Bulu Abadi untuk membunuh Ye Fan. Tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Ye Fan berjalan beberapa ratus zang jauhnya dan mencegat mereka di langit. Dengan suara pu, dia melepaskan kepala dua orang yang bergegas ke langit. Mereka meneteskan darah saat dia melemparkannya ke tanah. Orang-orang yang tersisa diam karena ketakutan. Mereka semua merasa ngeri dan merasa kedinginan dari kepala hingga kaki. Aku akan mengunjungimu malam ini. Besok, aku akan pergi dan menenggelamkan kapal induk klan Chao. Ye Fan seperti dewa iblis saat dia maju selangkah demi selangkah. Kata-katanya dingin. N. Chapter 1160 Pulau Dewata Layu. Bulan yang cerah membasuh langit berbintang, dan cahaya ilahi putih murni melesat ke segala arah. Ye Fan berjalan di bulan seperti dewa kematian. Tidak ada seorang pun di luar yang tahu bahwa dia telah tiba di pulau ilahi keluarga Qi. Dua kepala berlumuran darah dilemparkan ke tanah olehnya, mengejutkan sekelompok orang. Kulit kepala mereka menjadi dingin, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Kultivator dari dunia luar, apa yang kamu lakukan? Ini adalah klan Qi Bulu Abadi, jangan berani bertindak sembrono. Seseorang berteriak dengan keras. Hubungannya dengan Qi Yun tidak dangkal. Apa yang aku lakukan? Anda sudah tahu jawabannya. Ye Fan menginjak sinar bulan, dan dengan satu langkah, dia tiba dalam sekejap mata. Dia meninjunya berkeping-keping, dan darah berceceran di mana-mana. Dia datang untuk membunuh. Dia ingin mencari masalah dengan Qi Yun dan menyingkirkannya. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Seorang pria tua maju dan berkata, anak muda Ye, saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan mutiara klan kami, dan kakak Qi Kun juga sangat mengagumi Anda. Apa yang Anda lakukan akan menghancurkan hubungan mereka dan menyebabkan konsekuensi serius. Kamu berani mengatakan itu. Siapa yang mengirim kapal induk dan keluarga Chao untuk mengepung dan membunuhku? Saya menyelamatkan Qi Meng, dan ini adalah bagaimana Anda memperlakukan saya. Suara Ye Fan dingin. Langkahnya mendarat, dan seluruh pulau hampir runtuh. Retakan besar muncul di tanah, dan dengan suara peng, orang itu terlempar dan berubah menjadi abu di udara. Mari kita bicarakan. Klan Qi Bulu Abadi tidak memiliki niat buruk. Kakak Qi Kun telah mengatakan bahwa dia ingin mengundang Anda untuk menjadi tamu kelas 1, kata seorang pria parubaya. Tapi kenyataannya, kau ingin membunuhku. Ye Fan menatap semua orang. Pria parubaya itu melanjutkan, ini. Singkatnya, klan Qi Bulu Abadi bersedia untuk berhubungan baik dengan Anda. Beberapa hal yang tidak menyenangkan mungkin telah terjadi hari ini, tapi itu hanya tindakan seorang individu. Kita bisa membicarakannya. Jika kita membicarakannya, saya tidak akan datang ke Pulau Suci ini. Saya akan pergi menemui Qi Kun secara langsung. Apakah ada orang di pulau ini yang ingin saya kunjungi? Ye Fan mengejek. Ini adalah markas besar Qi Yun,
dan pasukan yang dia kumpulkan berpikiran sama dengannya. Mereka semua telah menaiki kapal perang untuk membunuh Ye Fan, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Ye Fan dengan dingin meliriknya dan tidak lagi berbicara dengannya. Sebaliknya, dia menatap Qi Yun dan berkata, "Pencuri tua, berapa lama kamu akan bersembunyi? Apa kamu pikir kamu bisa lolos dari bencana ini?" Urat nadi Qi Yun berdenyut. Baru saja, keponakan perempuan, menantu laki-laki, dan yang lainnya telah membungkuk padanya, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Pihak lain terlalu sombong, membuat ekspresinya tidak sedap dipandang. Dari awal sampai akhir, dia tidak merasakan apa-apa. Meskipun dia takut, dia tidak ingin menundukkan dirinya untuk memohon belas kasihan. Dengan wajah muram, dia diam-diam mengirim pesan kepada seseorang untuk meminta bala bantuan. "Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa?" Ye Fan meliriknya sekilas. "Ahli dari luar wilayah ini, jangan bertindak terlalu jauh. Kami mengakui kesalahan kami dan bersedia membayar harga untuk memberi Anda kompensasi. Apakah Anda ingin kami berlutut dan memohon belas kasihan?" Seorang petarung pemarah berkata. Senyum dingin tergantung di sudut mulut Ye Fan. Dia menyerang dengan tinjunya, dan orang ini berubah menjadi kabut berdarah di tempat. Tubuh dan jiwanya hancur. Kekuatan dan kesombonganmu sudah menjadi kebiasaan. Bahkan dalam situasi seperti ini, kamu masih tidak bisa menurunkan sikapmu. Mereka yang tidak tahu bahkan mungkin berpikir bahwa akulah yang memohon belas kasihan. Siapa sebenarnya yang berada di ujung tanduk sekarang? Ekspresi banyak orang berubah. Pemuda di sisi lain sangat kejam. Dia bahkan tidak mengerutkan kening setelah membunuh beberapa orang dalam waktu singkat. Sekarang, tidak ada yang berani berbicara sembarangan dan tutup mulut. Kali ini, orang tua ini salah. "Apa yang kamu inginkan? Klan Qi saya bisa memberi Anda beberapa biji ilahi sebagai kompensasi." Qi Yun berbicara. Ekspresinya acuh tak acuh tanpa ekspresi. "Itu tidak perlu. Hidupmu sudah cukup," kata Ye Fan. Beberapa orang berdiri di belakang Qi Yun. Mereka semua menunjukkan ekspresi marah dan kilatan tidak menyenangkan melesat ke segala arah. Mereka telah bersiap untuk waktu yang lama dan mengaktifkan formasi kuno. Di saat yang sama, sekelompok senjata api yang menakutkan memancarkan cahaya yang menyala-nyala dan menyapu ke depan untuk melancarkan serangan mematikan. "Semuanya, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Berita telah dikirim, dan saya yakin akan ada pasukan besar yang datang untuk membantu sebentar lagi. Bahkan para orang suci leluhur akan waspada." Orang-orang ini berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, Qi Yun memasuki Mesya Suci kuno dan melarikan diri ke kejauhan secepat kilat. Dia ingin melarikan diri dari bencana ini. Setelah itu, cahaya ilahi 5 warna muncul di belakangnya dan menyapu semua cahaya ilahi bela diri yang berkobar, menghancurkan semuanya. Dia juga memasuki alat perang suci kuno dan menggunakan teknik rahasia dari harta ilahi emas. Pada saat berikutnya, lonceng suci emas, pedang suci, pagoda surgawi, payung berharga, dan benda-benda lainnya muncul pada saat yang bersamaan. Semuanya menyilaukan saat mereka berubah menjadi garis-garis cahaya yang mengalir dan bergegas maju. Ini adalah serangan yang tidak membeda-bedakan. Puff, puff. Garis demi garis cahaya berdarah mewarnai Pulau Dewa Merah menjadi merah. Mereka yang bergegas untuk menyerang Ye Fan semuanya dipotong-potong. Hampir tidak ada yang bisa menerima serangan ini. Di Pulau Suci ini, tidak ada kapal induk atau alat perang terkuat di alam semesta. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa melawan Ye Fan? Mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Dia seperti memanen tanaman. Dengan satu sapuan, hamparan darah yang luas bermekaran. Dimanapun dia lewat, ada hujan darah dan bau busuk saat mayat bergelimpangan. "Pencuri tua, kamu masih ingin melarikan diri?" Ye Fan mengeksekusi Sing Wot Art dan memotong jalan ke depan dalam sekejap. "Semuanya, ayo pergi bersama dan hentikan dia. Pasukan besar kita akan segera tiba, dan pasti akan ada orang suci leluhur yang keluar dari pengasingan." Seseorang menggoda dan menyemangati dengan keras. "Aku hanya butuh sedikit waktu untuk membunuh orang. Mengapa saya perlu waktu begitu lama? Mereka yang menghalangiku harus mati." Ye Fan berkata dengan kejam. Cahaya ilahi 5 warna berkedip, dan tinju 6 jalur reinkarnasi dieksekusi. Puff, puff, puff. Mayat meledak satu demi satu. Mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Seluruh tempat itu dikelilingi oleh hamparan kabut berdarah yang luas. Qi Yun terbang ke langit, tetapi di bawah seni kata Bing, Mesya Suci kuno miliknya tidak mendengarkannya. Dia dengan cepat kehilangan kendali dan jatuh. Kamu tidak bisa main-main. Saya adalah adik laki-laki dari kepala keluarga Qi.
Saya keturunan langsung dari garis keturunan utama. Qi Yun panik. Semua orang takut mati, dan dia telah mengalaminya sendiri. Ketika saatnya tiba, dia benar-benar ketakutan. Orang yang akan kubunuh adalah kamu. Ye Fan berkata dengan dingin. Tidak, jika kamu membunuhku, kamu akan mendapat masalah besar. Jika Anda menunjukkan belas kasihan, Anda dapat pergi kemanapun Anda inginkan di planet bulu abadi di masa depan. Kami akan memberimu keuntungan yang tak ada habisnya. Wajah Qi Yun pucat. Bahkan jika aku membunuhmu, aku bisa pergi kemanapun aku mau di planet ini. Aku akan melawanmu sampai mati. Wajah Qi Yun pucat. Dia ingin bertarung sampai mati dan meledakkan Mesya Suci kuno. Kaca. Ye Fan sudah bergerak. Itu bersih dan rapi. Cahaya ilahi 5 warna berkelebat di belakangnya, dan dia memotong Mesya Suci kuno menjadi 2. Percikan api berterbangan di mana-mana. Lalu, dia menambahkan pukulan. Tiba-tiba, inti dari Mesya itu berubah menjadi bola cahaya dan berubah menjadi bubuk. Bang! Ye Fan menarik Qi Yun keluar dan berkata, saya telah membunuh orang yang 100 kali lebih kuat dari Anda. Orang tua, beraninya kamu memprovokasi saya. Tidak! Qi Yun berteriak. Dia benar-benar lumpuh. Dia tidak bisa membantu tetapi memohon belas kasihan. Puff! Darah muncrat 2-3 meter ke udara. Ye Fan menghancurkannya dengan satu tangan, berbalik, dan pergi tanpa menoleh ke belakang, menghilang ke cakrawala. Cahaya bulan yang dingin menyinari. Pulau ilahi berantakan. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Orang-orang Qi Yun telah meninggal, dan ada banyak korban. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang gelisah. Keluarga Qi dari Xianyu berada dalam kekacauan. Lokasi pulau ilahi agak jauh dari jalan. Pulau itu dikelilingi oleh rune yang telah disiapkan Ye Fan untuk mengisolasi ruang. Namun, apa yang telah terjadi dengan cepat diketahui. Ini adalah perubahan yang drastis. Kapal perang meraung, dan alat perang Mesya Suci kuno muncul. Tempat itu terkunci, dan langit dipenuhi dengan kebisingan. Tidak akan lama lagi berita tentang apa yang terjadi di sini menyebar ke seluruh Xianyu Star. Keluarga Cao akan diberitahu. Sekaranglah waktunya untuk menyelinap masuk dan membunuh mereka, kata Ye Fan dalam hati. Ini adalah pegunungan primitif. Udara yang menguntungkan sedang naik. Tempat ini adalah basis keluarga Cao. Letaknya di lokasi yang sangat bagus. Dikatakan bahwa ini adalah tempat pelatihan dari Sage Agung kuno. 3 pesawat luar angkasa diparkir di 3 arah yang berbeda di tempat latihan yang besar. Udara ilahi memenuhi udara, dan ada kapal perang kecil yang diparkir di atas setiap gunung. Tempat yang luar biasa. Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah tempat dengan naga dan roh yang membumbung tinggi. Udara yang menguntungkan meluap, dan cahaya ilahi samar-samar terlihat. Itu adalah tempat yang langka untuk berkultivasi. Orang suci kuno biasa tidak memiliki keberuntungan untuk masuk. Ini jelas merupakan tempat di mana Sage Agung kuno tinggal. Sekarang, masih ada berbagai rune yang berkedip, dan tidak semuanya telah dihancurkan. Tempat ini mudah dipertahankan, tapi sulit untuk diserang. Bahkan orang bijak kuno harus mengerutkan kening jika mereka datang. Akan sulit untuk menyerang. Jika mereka tidak berhati-hati dan memicu pembatasan, mereka bisa terbunuh. Ye Fan memasuki kapal angkasa dan bisa menggunakan kekuatan Sage. Namun, dia tidak terburu-buru masuk dengan ceroboh. Sebaliknya, dia tertawa dingin. Tempat yang bagus. Ada ribuan urat naga biasa, dan yang paling penting adalah ada 2 urat naga utama yang jarang terlihat saling terkait. Mereka masih hidup. Ye Fan awalnya berpikir tentang bagaimana cara menerobos masuk, tetapi setelah melihat medan seperti ini, sudut mulutnya hampir bergerak-gerak. Ini adalah medan yang paling ideal untuk menyiapkan formasi surga Yin Yang. Dia benar-benar curiga bahwa leluhur Yuan Tian pernah ke sini sebelumnya. Itulah mengapa dia telah menciptakan teknik kuno yang mutlak yang dapat berevolusi menjadi kesengsaraan membunuh yang hebat. Sekarang, dia hampir bisa dikatakan sebagai guru Tao Yuan. Dia hanya tinggal sejengkal lagi. Pemahaman dan pemahamannya tentang seni yang luar biasa tak tertandingi di dunia, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Ye Fan mulai sibuk. Dia dengan cepat mengatur formasi di pinggiran pegunungan. Dia ingin membunuh tanpa meninggalkan jejak dan membuat keluarga Cao menderita akibatnya. Vena naga semacam ini sangat langka. Bahkan lusinan atau ratusan bintang kuno mungkin tidak memiliki hal yang begitu indah, tapi saya benar-benar menemukannya di sini. Semua jenis rune terbang keluar. Tentu saja, premisnya adalah dia menggunakan formasi penipu surga sebagai penyamaran. Jika tidak, dia akan dipindai segera setelah dia bergerak. Ye Fan menemukan bahwa setelah datang ke wilayah bintang abadi, dia paling sering menggunakan formasi semacam ini.
Jika tidak, akan sulit untuk bergerak 1 inci pun, dan dia akan ditemukan dengan sangat cepat. Di kedalaman pegunungan, Ki yang kacau membentuk pita dan mengelilingi area penting ini. 3 pembawa ruang angkasa memiliki panjang ribuan meter dan memiliki kilau dingin. Di salah satu kapal angkasa, ekspresi Cao Lin suram, agak merusak kecantikannya. Matanya penuh dengan kebencian saat dia berkata, dia benar-benar beruntung bisa melarikan diri dari kepungan 4 kapal luar angkasa. Saya tidak sabar untuk menangkapnya dan membunuhnya. Kita harus memikirkan sebuah cara. Pertapa ini sangat kuat dan memiliki metode pelarian yang luar biasa. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk muncul, akan sangat sulit untuk menemukannya. Seorang pria tua mengerutkan kening. Mereka tidak tahu bahwa Ye Fan sudah tiba dan telah mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Tak lama kemudian, Ye Fan mengukir rune misterius di urat nadi bumi dan di puncak batu. Selama mereka diaktifkan, mereka akan langsung menyebabkan 10.000 naga mengaum dan urat nadi dewa mendidih. Oh, sudah cukup. Mari kita nikmati kembang api dan hujan meteor, katanya lirih.